bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Faslun halaman 39 wa yanbahi aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Wa yanbahi aidan ayat adaba ma'arifqatihi wa hadiri majlisi syekh. Hendaknya seorang murid itu memiliki adab yang sempurna, yaitu apa? Dia itu menghormati dan beradab kepada orang yang hadir di tempatnya gurunya tersebut. Misalnya gurunya punya tamunya itu adalah sesama ulama, yang jenengan wajib menghormati sesama ulama menjadi temannya gurunya tersebut. Jadi kita menghormati orang yang datang di majelis itu sama dengan kita menghormati majelisnya guru kita. Fa inna dzalika ta'addaba ma'a syaikhi wa siyanatin li majlisihi. Karena itu adalah bentuk daripada beradab kepada guru dan kepada majelisnya guru. Wa ya'budu baina yaday syekh qad'atal muta'allimin la qad'atal mu'allimin. Hendaknya seorang murid itu duduk di depan gurunya, dia itu memposisikan diri menjadi itu berkhidmah kepada guru. Jangan sampai kemudian sebagai seorang santri ingin dilayani sama yang lain. Ini khidmah penting. Dikatakan man khadama khudima. Barang siapa orang yang berkhidmah, maka dia akan kelak dikhidmati oleh yang lainnya. Jadi kalau jenengan ingin dimuliakan, maka muliakanlah para pencari ilmu. Kalau jenengan ingin diluhurkan, maka luhurkanlah para pencari ilmu. Ini adalah adab yang harus kita yaitu pegang sebagai seorang pencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa la yarfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajah. Hendaknya seorang murid itu ketika sudah di dalam majelisnya guru tidak bersuara yang suaranya itu kemudian terdengar sampingnya. Jadi jenengan misalnya duduk di majelisnya Habib, duduk di majelisnya Syekh, maka ketika jenengan berbicara itu jangan sampai samping kirinya kemudian mendengar. Karena ketika orang berbicara sampai kirinya mendengar, itu adalah salah satu seorang murid yang tidak beradab kepada guru. Apalagi kemudian di majelis itu kemudian terdengar. Nah, ini maka tidak diperbolehkan. Wala yadhak, tidak boleh tertawa. Wala yukatsirul kalam min ghairi hajah. Tidak boleh yaitu terlalu banyak berbicara yang tidak ada hajat. Bahkan pernah dikatakan salah satu daripada adab seorang murid kepada guru, hendaknya tidak bertanya sesuatu yang kira-kira gurunya tidak paham. Jenengan gurunya itu ngapunten, gurune niku ngaji Qur'ane 3 juz, 1 qiraah. Jenengan tanya qiraah sab'ah, itu salah satu seorang murid yang tidak beradab. Misalnya gurunya niku ngajinya niku misalnya tingkatan fikihnya Fathul Mu'in, ya jangan ditanya minhaj. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gurunya itu tingkatan nahwunya itu misalnya Imriti, ya jangan ditanya misalnya kitab Alfiyah. Ini adalah adab. Jadi jangan sampai membuat guru itu kemudian susah, sedih karena tidak bisa menjawab pertanyaan daripada panjenengan semua. Ini adab. Dan jangan bertanya sesuatu yang tidak penting. Andai kan jenengan mampu mencari sendiri jawabannya, jangan ditanyakan kepada guru. Kecuali kalau memang jenengan pengen mentasfih, ragu-ragu jawaban saya benar apa enggak. Tapi kalau jawabannya sudah jelas, jenengan bisa mencari bagaimana, apakah kentut membatalkan wudhu, itu kan jawaban yang gampang. Maksudnya itu bisa dicari sendiri maksud saya. Maka tidak perlu ditanyakan kepada guru. Ini adab seorang murid kepada guru. Wala ya'basu biyadihi wala bighairihi. Tangannya enggak boleh bergerak-gerak atas gerakan yang tidak penting. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan.
di depannya seorang guru Quran, ya, guru ngaji, kemudian bergerak-gerak badannya tidak boleh. Ini adab seorang murid kepada guru. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh ila kalami. Hendaknya seorang murid itu ketika dia sedang ngaji fokus, benar-benar fokus menghadap wajah seorang guru, yaitu menghadap wajahnya beliau. Fasulun wa mimma yata'akkadul i'tina bihi an la yaqra'a 'ala syekh fi hali syughli qalbi syekh wa malalih. Hendaknya seorang murid itu tidak datang kepada gurunya ketika gurunya dalam keadaan sibuk. Wah, guru ini nembe wiridan, nembe sibuk wiridan, jenengan ra dugi sowan tanglet-tanglet niki ampun. Karena ketika guru dalam keadaan sibuk, maka jangan sampai kita kemudian minta ngaji kepada guru tersebut. Atau gurunya dalam keadaan malal, gurunya nembe wedi, gurunya nembe susah, jenengan kok derek malah nyuwun ngaji niki ampun. Ini adab seorang murid kepada seorang guru. Kemudian wastana fazahu wa ghammahu wa farahahu. Jangan sekali-kali minta ngaji kepada guru ketika gurunya itu sedang dalam keadaan sangat bahagia. Niki adab. Atau dalam keadaan sangat lapar. Gurune nembe lapar, nembe ngelehen jenengan minta ngaji, ini tidak beradab. Wa'ajihi lan dalam keadaan ngelak, guru nembe ngulak dereng buka, dereng jenengan nuwun ngaji niki ampun. Wa nu'asihi, gurunya dalam keadaan ngantuk, jenengan jangan minta ngaji kepada beliau. Kemudian termasuk dalam hal tersebut adalah waqalakihi, termasuk dalam keadaan kolak, gelisah, itu jangan. Wa nahwi dzalika mimma yusyakku alaihi aw yamna'u min kamali huduril qalbi wan nasyad. Dan hal-hal yang lain yang kira-kira kalau jenengan ngaji kepada guru itu menjadikan hati yang guru itu tidak bisa sempurna dan maksimal di dalam menyampaikan ilmu dan semangat di dalam menyampaikan ilmu. Khawatir gurunya dalam keadaan sangat sedih, nanti ketika beliau memberikan hukum itu tidak independen. Makanya ngapunten nggih, dalam hukum fikih wanita enggak boleh dijadikan seorang hakim. Wanita itu enggak boleh jadi hakim menurut ilmu fikih. Kecuali pendapat mazhab selain Syafi'i. Kenapa? Karena wanita itu khawatir hatinya itu mudah tersentuh. Nanti kadang-kadang ketika masalahnya itu masalah ada darahnya itu aja wanita ada beda Mas. Misalnya ada hakimnya perempuan menghakimi orang yang memperkosa wanita. Kira-kira hukumnya berat apa tidak ini? Berat sekali, pasti berat sekali. Karena dia merasa kaumnya tertindas dan lain sebagainya. Makanya hakim itu hendaknya laki-laki menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Termasuk daripada adab seorang murid kepada guru, maka murid itu hendaknya mampu menahan diri ketika gurunya dalam keadaan sangat tegas. Gurunya lebih semangat ngajar tegas. Pokoknya nak mboten ngeten-ngeten. Lah niki jenengan kudu bisa menahan diri. Wasu'u khuluqihi. Kemudian termasuk keburukan akhlak guru jenengan. Makanya kemarin telah kita sampaikan setiap ba'da sholat berdoa, ya Allah tutuplah aib daripada guru-guruku dan jadikanlah yaitu kebaikan guru-guruku selalu ada di dalam hatiku. Ini penting sekali karena khawatir jenengan ngonangi ampun nggih. Jenengan sowan tenggene ngomahe guru jenengan. Ternyata guru jenengan nembe di gua lagi kali bojone. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, guru kuwi ternyata lemah sekali terhadap istri. Nah niki akan menjadikan hati jenengan kurang memuliakan guru. Wala yasuddu dzalika an mulazamati wa i'tiqadi kamali. Hendaknya seorang murid itu selalu berpikir bagaimana jenengan mampu
menganggap guru jenengan itu selalu sempurna. Ini penting. Kok murid sekali saja menganggap gurunya itu tidak sempurna, wah guruku kok ngini, layang fa'ilmu, tidak akan manfaat ilmunya. Kok ngini, nggak akan manfaat ilmu. Makanya di dalam kitab ini tidak dikatakan nak jenengan boten mampu mulyake guru jenengan, lebih baik farik minal majlis, jenengan keluar tidak berguru di tempat tersebut. Paham ya? Jadi jenengan kok mboten mampu misalnya belajar di majelis Ar-Raudhah karena jenengan tidak bisa memuliakan Habib Novel Al-Idrus atau di tempatnya Habib Muhammad atau di tempatnya Habib Riza, ada tempat yang lain lah, nggak mampu memuliakan ulama-ulama tersebut, jenengan mending tidak usah ngaji kepada ulama tersebut. Tapi tentu dengan setelah jenengan dicoba sekali, dua kali, terus selama 2 bulan, katanya ta'alimutan, di 2 bulan mencoba, kok tetap boten saged mulyake. Jenengan kok rasanya kok aku kali guru kok merendahkan terus ya, rasanya kok yang kelihatan tuh jelek terus ya, mending pindah dari majelis tersebut. Ini penting. Makanya adabnya seorang santri pengen mondok niku 2 bulan pertama itu masa orientasi. Termasuk ketika orang sekolah di perguruan tinggi, maka ada MOS, ada ospek. Itu apa tujuannya? Biar yakin dan mantap bahwa dia itu telah mampu untuk bekerja, untuk menjadi yaitu muridnya dengan sebaik mungkin. Wa idza jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tidari ila syekh. Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah wa anqali qalbi syekh. Dikatakan dikatakan bahwa ketika seorang guru itu memiliki dosa, memiliki kesalahan, maka jenengan itu harus mampu berusaha menutup kekurangan guru tersebut. Misalnya gurunya itu misalnya jenengan punya gurunya itu keceplosan lah, kalimat yang kira-kira nggak pantas menurut umum itu diucapkan. Yang jenengan harus mencari celah. Oh, maksud guru saya itu adalah itu omongan guru saya itu berlaku untuk kaum sana, misalnya begitu, bukan untuk umum, misalnya begitu. Loh, piye sih guru jenengan kok mengatakan bahwa kita nggak usah patuh kepada pemerintah, misalnya begitu. Dan jenengan harus mampu untuk mencari ilah. Oh, maksudnya guru saya itu mungkin itu hanya untuk daerah-daerah tertentu yang memang tidak terkena pandemi corona. Jadi tetap diadakan Jumatan. Nah, tapi kalau sudah seperti Jakarta ya jangan Jumatan. Nah, itu maksudnya guru saya seperti itu. Bukan kok kemudian semuanya tidak perlu taat kepada pemerintah. Paham ya? Seperti itu. Mau apa sih guru kamu itu loh? Kok nyuruh poligami terus misalnya gitu. Nah, maksudnya guru saya itu begini. Nah, jenengan harus bisa menjawab di masyarakat. Mampu melindungi kekurangan guru jenengan. Ini adab. Oh, maksudnya guru saya itu bagi laki-laki yang mampu, rezekinya mampu, badannya mampu, dan kira-kira istri pertama mampu untuk menerima istri kedua. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau nggak mampu ya jangan. Nah, maksudnya guru saya seperti itu. Nah, yang bisa menafsiri guru saya siapa? Ya muridnya dong, bukan kamu, kan begitu. Paham ya? Wa qad qalu man lam yasbir ala dhulli ta'allumi. Ini kalimatnya Imam Asy-Syafi'i ya. Barang siapa orang yang tidak mampu bersabar atas hinanya ketika mencari ilmu, bagiya umrohu fi imayati jahalati, maka dia akan merasakan dalam seluruh hidupnya dalam keadaan dalam keadaan bodoh atau dalam keadaan hina. Ini jenengan itu manfaatkan belajar gitu loh. Saya merasa mondok yang paling berat itu mondok pertama. Kalau merasa mondok paling berat mondok pertama. Kalau mondok berikutnya niku nggih berat, tapi tidak seberat mondok pertama. Itu. Karena mondok pertama niku masya Allah ngapal ki anyar soalnya. Jurumiyah nembe ngapal ki, Imriti nembe ngapal ki, Alfiyah nembe ngapal ki. Kitab-kitab niku nembe ngaji awal pertama.
Tapi ketika sudah pindah ke Al-Mu'ayyad, pindah ke Kewakian, di Lirboyo, di Yaman itu sudah tidak seberat pondok saya di Pantura itu. Karena ketika itu kula waduh berat. Pagi belajar jam 4 itu dibangunkan, bangun kemudian subuh, kemudian masak sambil setor hafalan, kemudian setelah setor hafalan jam 7 masuk ngaji sampai jam setengah 2 istirahat jam 2 masuk lagi sampai setengah 5 pulang jam 5 musyawarah kitab sampai jam 6 ngaji Quran sampai jam 8 sekolah malam sampai jam 11 terus seperti itu terus setiap hari. Wah itu menurut kula pribadi itu sangat berat sekali. Tapi ya sudah, bisa nggak bisa kita harus melakoni. Karena kalau sekarang tidak sungguh-sungguh maka nanti di pondok yang kedua kita harus ngulang lagi. Paham maksud saya nggih? Makanya nak jenengan gadah putra niku dipun paringi nasihat, pondok pertama itu kudu sukses. Pondok pertama itu kudu paripurna bener. Kalau belum selesai, bagi kiai kok dereng dawuh boyong, jangan boyong. Saat itu kula nggih didhawuhi boyong. Jadi kula mboten pernah niat punya boyong, tapi didhawuhi, "Cung, boyong." Nah niku nembe kula boyong. Nah dereng didhawuhi boyong nggih mboten wani boyong niki. Makanya misalnya jenengan punya guru pertama siapa? Punya guru pertama Habib Reza, habiskan Habib Reza ini. Kalau Habib Reza belum mengatakan pindah, jangan kemudian pindah. Tapi ketika di guru pertama itu harus sungguh-sungguh, habiskan semua ilmunya, baru pindah kepada guru yang kedua, seperti itu. Karena kadang-kadang kalau jenengan itu istihol, misalnya ngaji Quran kok istihol ini menyibukkan kepada guru yang lain. Ngaji kepada guru A, belum rampung, belum tuntas. Melak-melak majelis itu. Melak-melak pondok yang lain, jangan. Jadi seperti di Yaman itu ketika di awal-awal di tempatnya Syekh Ba'atiyah, ya pun setiap hari habiskan waktu di tempatnya Syekh Ba'atiyah. Kalau sudah baru istifadah Habib Umar, istifadah Habib Salim Asyadiri dan lain sebagainya. Dan di tempatnya beliau-beliau itu hanya kita yang mengulang saja lah kira-kira begitu. Materinya itu hampir sama persis. Karena kurikulumnya juga sama, pengajarnya juga sama seperti itu. Jadi sekali lagi, hendaknya seorang murid itu di tempat pendidikan yang pertama itu benar-benar diselesaikan. Jangan sampai pindah ke guru yang kedua sebelum guru pertama kemudian benar-benar selesai. Niki buat kita, buat kulo, buat panjenengan dan anak-anak kita nanti seperti itu. Kadang-kadang kan gini, mondok pertama niku sebagai batu loncatan mondok sing tenanan kedua. Niki sangat salah ini. Karena nanti ketika jenengan mondok pertama wis di oyo-oyo 6 tahun mondok, mondok yang kedua niku pun mulai bosan. Jadi kalau orang itu mondok belajar di suatu majelis itu pasti punya yaitu sifat malal, sifat bosan. Makanya di awal-awal mondok itu harus benar-benar semangat. Habiskan ilmunya di situ, baru kemudian tabaruk ke pondok kedua, ke pondok 3 dan lain sebagainya. Dan kalau sudah mondok yang kedua ketiga jangan lama-lama. Kalau sudah ke guru yang kedua jangan lama-lama. Segera dihabiskan. Kenapa? Karena materinya sama. Rata-rata materi sama. Jangan ngaji tibian di sini sama ngaji tibian di Lirboyo sama. Paling yang beda itu kalau di Lirboyo dikasih utawi iki iku kan gitu. Utawi iki itu sama, ngaji minhaj sama. Makanya harus dituntaskan benar-benar selesai. Wa man sabara alaihi, barang siapa orang yang sabar terhadap hinanya mencari ilmu. Hina niku mboten kok jenengan dipakaikan pakaian yang jelek, mboten. Hina niku maksudnya waktunya tidur harus bangun, waktunya istirahat harus melek. Nah ini hina, maksudnya jenengan harus tersiksa untuk mencari ilmu. Ila izil akhirati wad dunya, jenengan akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa minhu al-athar al-masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dullilat taliban azzastu matluban. Maka dihinakan orang yang mencari ilmu, maka dimuliakan orang yang dicari ilmu. Jenengan sekarang kemudian mungkin harus capek-capek mencari ilmu. Kalau nanti sudah menjadi seorang yang alim, jenengan akan dimuliakan oleh semua orang yang mencari ilmu. Tapi harus punya cita-cita. Kesalahan terbesar seorang murid itu ketika dia gak punya khurut yang sahih, gak punya nasyad, gak punya semangat untuk menjadi orang alim.
nggak jelas apa tujuannya. Ini kesalahan terbesar. Jenengan datang ke Masjid As-Sagaf, datang ke Masjid Al-Musinin, datang ke sini, udahlah saya tak datang ke sana, dah. Paham nggak paham, yang penting datang. Ini bagus. Tapi akan rugi kalau jenengan tidak sungguh-sungguh datang di majelis ilmu. Kalau sudah datang di majelis Sahih Bukhari di tempatnya Habib Andis itu, ya sudah, saya ngaji sekali harus paham. Atau minimal saya ngaji sekali harus punya asar yang kuat, bekas yang kuat. Jangan sampai kemudian saya pokoknya ngaji lah, paham nggak paham ya pokoknya ngaji. Nah, ini kesalahan terbesar bagi seorang murid di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Jadi kan nanti ngaji lagi di Bukhari tenggene masjid Majlis Habib Syekh. Jenengan ngulangi lagi. Maka jenengan telah merugi atas waktu yang pertama tadi. Maka benar-benar eman-eman waktu ini jenengan. Jenengan mau ngaji tibyan di sini, jangan sampai ngaji tibyan di tempat yang kedua seakan-akan masih kosong. Seperti itu. Niki adab seorang murid kalau ingin berhasil seperti itu. Seperti halnya misalnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ketika belajar kepada Imam Waqi', kemudian belajar kepada guru yang lain, itu benar-benar beliau tinggal mengulang saja. Seperti siapa namanya itu Imam Badi'uzzaman An-Nursi. Beliau menghafal ketika mondok pertama kali dipastikan semua kitab selesai sebelum pindah kepada pondok yang kedua. Apa? Sudah hafal Uqudul Juman, sudah hafal kitab-kitab besar Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, hafal semua. Kalau sudah hafal baru pindah ke pondok yang kedua. Nah, di pondok yang kedua beliau kemudian mengulangi saja. Ini yang penting sekali. Jadi selalu penting saya ingatkan, jangan sampai setelah ngaji di sini jenengan pengen ngaji lagi kitab At-Tibyan, kemudian pengen seakan-akan di sana mengulangi lagi dari nol. Ini sebuah kerugian ketika jenengan datang ke majelis ini. Nah, ini. Waqad ahsana man qol man lam yadhuq ta'amal mudillah sa'ah kuti az-zaman bi asar bi usrihi madlulan. Orang itu kalau tidak pernah merasakan susahnya mencari ilmu, susahnya hidup, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup selamanya. Jadi harus pernah merasakan susahnya hidup. Jadi kalau jenengan langsung pena, wah ini buatan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Lah mondok kok pengen diparingi fasilitas yang bagus, dan ini bahaya. Jenengan mondok belajar di Masjid Al-Musinin kok pengen dikasih fasilitas, pengen dilayani, ini bukan termasuk daripada adab seorang pencari ilmu. Wa min adabihi al-muta'aqidah ayyakuna harisun 'ala ta'limi muwadhiban 'alaihi fi jamil awqat alladhi yatamakkana minhu fiha. Hendaknya seorang murid itu selalu memastikan setiap waktunya selalu bersama dengan ilmu. Jadi jenengan ketika di kamar mandi, misalnya Mas Iban ke kamar mandi atau yang lain ke kamar mandi, jenengan kok nggak mikir masalah ilmu, itu termasuk seorang murid yang tidak beradab. Di kamar mandi Quran itu bagaimana ya? Waduh, jadi pikirannya cuma ilmu tok. Di kamar mandi misalnya, wah ini ada gayung. Jadi mikir, gayung ini kalau nanti tak pakai, tak bawa ke kamar untuk urusan pribadi boleh nggak ya? Padahal gayungnya gayung masjid. Jadi seperti itu kan jadi ilmu. Oh nggak paham, tanyakan kepada guru, tanyakan kepada Habib Riza misalnya. Jenengan duduk di sini misalnya diem gitu. Nah, kalau di sini nggak boleh berpikir kecuali harus fokus ke depan. Misalnya nanti pulang ke kamar, di kamar kemudian jenengan berpikir, oh iya ya, tadi kok tadi kok ada pengajian, depannya itu ada lampu kelap-kelip. Apakah lampu kelap-kelip diperbolehkan secara syariatnya? Apakah itu termasuk dibenarkan di dalam bab wakaf ya? Kalau lampu kelap-kelip itu diambil dari dana kas masjid boleh nggak ya? Lah ini jenengan harus berpikir. Kalau jenengan terbiasa berpikir seperti itu, maka jenengan akan mudah untuk menjadi orang alim. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas. Qalbun, hatinya selalu bertanya, pikirannya selalu berpikir apa yang kemudian sebaiknya terjadi. Misalnya itulah pokoknya seorang ahli ilmu itu harus meyakinkan setiap jamil auqat, semua waktunya adalah selalu bersama dengan ilmu. Wala yughni bil qalil ma'a tamakkuni minal katsir. Jangan sampai puas sehari bisa murojaah 10 juz,
kok baru 5 juz, kok kemudian sate. Nah ini bentuk daripada seorang murid yang tidak akan berhasil secara maksimal. Kalau jenengan mampu untuk murojaah 10 juz, ya mau 10 juz. Jangan sampai kemudian murojaahnya tinggal 5 juz. Wala yahmilu nafsahu ma la yutiqu makhafatan minal malali wa diya'i ma hasuna. Hendaknya seorang murid itu tidak berpikir, waduh nanti kalau saya belajar kitab banyak-banyak nanti bisa mengamalkan apa enggak ya. Kalau saya belajar kitab tinggi-tinggi nanti saya jangan-jangan enggak bisa menjaga hafalan saya. Tidak perlu berpikir seperti itu. Masalah nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jenengan berikhtiar. Makanya tenggene bab ngapalke Quran niku wonten kaidah. Tiyang niku nak pun hafal Quran niku wajib jagi. Kok ternyata sampun jagi kok tetep boten kaapal, tetep boten saged jagi apalane niku wau, jenengan boten ketatrapan dosa. Ya, sudah berusaha membaca terus ternyata enggak lancar-lancar, jenengan boten dosa. Sing penting enten ikhtiar. Niki masalah ngapal Quran. Wa da yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Wa idza hadaru ila majlisi syekh falam yajidhu intadharuhu wa lazima baba. Hendaknya seorang murid itu ketika beliau duduk di majelisnya guru itu sabar menunggu daripada kedatangan seorang guru. Intidharu syekh min asbabil futu. Jadi menunggu datangnya guru itu salah satu sebab murid itu kalau bersabar akan diberi futu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yafutu wadi fatahu illa ayyakhafa karahata syekh lidzalika bi ayya'lama min halihi al-iqra fi waqti bi ainihi. Hendaknya seorang murid itu selalu takut mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh gurunya. Seperti itu. Jenengan selalu takut, waduh nanti kalau saya begini jangan-jangan guru saya enggak suka. Kalau nanti saya enggak murojaah, jangan-jangan guru saya enggak suka. Jadi kalau saya enggak lancar, jangan-jangan enggak suka. Jadi seorang murid yang berhasil itu adalah seorang murid yang selalu khawatir gurunya itu tidak suka pada dirinya. Ini. Wa annahu la yaqra'u la yuqri'u fi ghairi. Hendaknya tidak membaca kecuali apa yang menjadi fokus perintah dari gurunya. Kang, besok kamu store lagi ya Kang, hafalannya halaman 5 misalnya. Ya sudah, jangan fokus pada halaman 5 itu, jangan yang lain. Wa idza wajada syekh naiman aw mustahilan bi muhimmin lam yasta'din alaihi bal yasiru ila staiqadahu aw farahu aw yansurifu. Ketika seorang guru niku misalnya jenengan ngaji, guru niku kok kesarenan, ketiduran, atau gurunya itu sedang sibuk untuk apa yang lain, nah, maka jenengan hendaknya itu tidak melakukan izin kepada guru jenengan. Nah niki sampai guru jenengan itu benar-benar terbangun. Kalau sudah terbangun, jenengan memberi izin. Jadi adabnya seorang murid itu tidak pergi dari majelisnya guru ketika guru dalam keadaan ketiduran. Wasabru aula, dan bersabar itu adalah lebih utama. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu yaf'alun. Begitu juga Imam Ibnu Abbas dan para sahabat yang mereka juga seperti itu ketika di depan para guru. Jadi jangan sampai kemudian gurunya tidur sampai tinggal ya, sendiri. Jangan sampai. Wa yambai ayakhudha nafsahu bil ijtihad fi tahsili. Hendaknya seorang murid itu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghasilkan daripada ilmu. Jadi jangan sampai tidak sungguh-sungguh. Ini adalah adab atau aib bagi seorang guru, bagi seorang murid kepada gurunya. Sing penting niku tenanan pun. Niku kunci. Tenanan niku kunci. Masalah jenengan makin mboten berhasil, nak tenanan niku luwih barokah. Nah niki daripada sing nyepeleke guru. Nah, masyaallah, mergo pinter, mergo cerdas, kemudian nyepeleke enggak usah diterangkan kula pun paham. Naudzubillah. Itu tidak akan menghasilkan yaitu keberkahan dalam ilmunya walaupun dia orang yang cerdas. Kemudian wa quwwatul badan,
bagaimana kemudian kuatul badan. Kalau kemutan di Hadramaut itu seminggu olahraganya 3 kali. Aduh. Kalau di Indonesia itu seminggu 1 kali nih. SD, SMP, SMA. Kalau udah kuliah gak ada olahraga. Di Hadramaut udah kuliah itu olahraganya seminggu 3 kali. Olahraganya ngubungi lapangan ping 8 minimal. Kemudian setelah itu push up 100 kali. Kemudian squat jump 50 kali. Nah itu di Hadramaut itu. Dulu pernah, ini cerita saja ya. Namanya orang berijtihad kan boleh-boleh saja. Jadi suruh push up itu 100 kali. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Saya push up 10 kali. Kemudian, loh, kau sudah 10 kali? Iya, karena push up di Hadramaut itu semua amal baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian konangan sama Syekh, jadi waduh nggak boleh khusus ini nggak ada lipat ganda gitu. Jadi karena setiap kita suruh push up terus. Loh, kok perlu? Iya, karena di sana itu musimnya kalau sudah dingin banget. Kadang-kadang kalau badan nggak dibuat olahraga sakit, pasti sakit. Kalau musim panasnya luar biasa. Kalau badan nggak dipakai olahraga maka akan gampang sakitnya di sana. Udahlah. Ujian fikih di Hadramaut ya. Itu dokter sudah siap 2-3 sudah siap. Karena pasti ada yang tumbang nanti, ada yang tumbang, apalagi minhaj itu, apalagi fikih setebal itu ya. Jadi pernah misalnya, ya Syekh, kira-kira kalau di Indonesia kan kisi-kisi itu kan diberikan nih. Kalau kuliah kisi-kisi ujiannya apa? Dikasih. Pernah kita minta kisi-kisi, kitabnya tebel, mungkin saat tafsir Jalalan ya, 4 kalinya ini tebelnya. Ya Syekh, kira-kira isnaf susual, kira-kira kisi-kisinya apa kira-kira? Kemudian dipanggil, ya musta'in, ya kuluh. Kisi-kisinya adalah ihfad min hadat torf ila hadat torf. Hafalkan dari sini sampai kepada pojok sini, katanya beliau. Hafalkan dari pojok sini sampai pojok sini. Artinya hafalkan minal alif ilal mim. Hafalkan dari saya pertama kali datang assalamualaikum alif sampai kemudian saya tutup nanti waalaikumsalam. Jadi hafalkan semuanya katanya. Karena semuanya akan keluar katanya beliau. Ini gak ada kisi-kisi. Kalau di Indonesia kan enak, ujian itu ada kisi-kisi. Kalau di Hadramaut gak ada kisi-kisi. Ya kisi-kisi untuk mata kuliah yang sulit lah. Apa ya? Komputer itu paling sulit. Mata pelajaran komputer paling sulit. Kenapa? Karena bahasa Arabnya bahasa Arab baru semuanya. Kalau fikih kan bahasa Arabnya kan kita sering kenal. Tapi kalau bahasa Arab ion nih bahasa Arab itu kan nggak pernah kita tahu bahasa Arabnya itu. Bahasa Arab perangkat komputer kan jarang itu. Jadi komputer itu mata pelajaran hasub itu mata kuliah yang paling sulit ketika di Hadramaut gitu. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tafaqahu qabla an tasawwadu. Katanya Sayyidina Umar ibn Khattab, ingat-ingat. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang yang ahli, benar-benar ahli sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum ajba' qabla an tasiru sadah. Belajarlah sungguh-sungguh sebelum kalian jadi panutan. Mumpung jenengan tajak jadi santri, ngeten iki semangat belajar itu. Karena kalau sudah jadi kadung jadi ustad, waduh, jadi kadung jadi kiai, jenengan wangsul jam mriki jadi kiai, itu enggak akan ada waktu lagi untuk belajar. Jenengan lihat Ustaz Abdul Somad sering menyampaikan dalam ceramahnya, saya itu semenjak jadi ustadz yang viral nggak sempat murojaah lagi katanya. Sering Ustaz Abdul Somad itu kami mendengarkan itu. Ya memang benar, nggak akan ada waktu murojaah lagi. Makanya seorang ahli ilmu itu hendaknya kalau ngaji itu jangan sampai ngaji kupingan mawon. Tapi usahakan ngaji niku betul kitab. Nak jenengan ngaji nih kupingan, nisbatnya jenengan jadi guru loh, itu ya sudah, yang jenengan hafal ya itu tok wis. Tapi ya perlu ngaji kupingan perlu. Ngaji kupingan itu pengajian akbar itu kupingan maksudnya. Tapi perlu ngaji kitab. Kenapa? Karena dari ngaji kitab itulah sampai bisa murojaah ilmu. Fa innakum idza sirtum sadah majbu'ina imtana'tum minat ta'allum. Kalau sudah jadi terlalu sudah menjadi seorang yang tinggi derajatnya, gak akan ada waktu lagi untuk belajar. Lirtifa'i man zidatikum wa kasratu syughlikum.
Kenapa? Karena kalau sudah jadi pejabat pun mboten sempat. Kira-kira jenengan kalau sudah jadi presiden sempat gak murojaah? Kalau Mbah Habibie gak ada itu. Mbah Habibie ketika jadi presiden, pertama kali jadi presiden, beliau di filmnya itu ya, beliau kemudian masuk ke perpustakaan untuk belajar tentang teori-teori kenegaraan. Baru belajar ketika jadi presiden. Itu Pak Habibie mampu. Nah jenengan, masya Allah, orang sempat pun. Yang dipikirkan sudah baru mau belajar nih loh, ada orang datang, Pak Presiden ini bagaimana ini, ada kasus begini ke sini, enggak sempat. Wa hadza ma'ana qaulil Imam Syafi'i tafaqahu qabla an ta'arrusu. Belajarlah sebelum kalian jadi pemimpin, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kalau kalian sudah menjadi pemimpin, kalian tidak akan mampu lagi sempat untuk belajar. Semoga kita semuanya menjadi orang yang mulia dunia akhirat, dimudahkan jadi ahli Quran, dimudahkan menjadi ahli ilmu, mati kapan pun diberi husnul khotimah. Al-Fatihah. Makaton untuk doa diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa yasta'in wa yakubuduha al-arifin wa faqihna wa yakufidin wa alina wa yakum ta'wil wa dina wa yakum illa sabil wa yaj'alna wa yakum ulama atqiya wa yabasulaha annahu yaquluna wa lakum wa walidina wa waladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwalikum wa amwat muslimin ajma'in wa man amara hadzal masjid anna Allah yataqabbal salatan nasiya wa naruku anna sujudana du'ana ويجعله مقربا إلى جنة النعيم ويجعله خالصا إلى وجه الكريم أن الله يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية بجاه خير البرية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت وعداد الأمور في طاعة الله ورضاه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.